Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Salvian Oktaviani. Saya dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan industri tapioka menjadi biogas. Pertama, pendahuluan. Industri tapioka pada umumnya hanya menghasilkan sekitar 20 hingga 30% tapioka, dan sisanya dihasilkan limbah, terutama limbah cair yang dihasilkan dari proses pencucian dan ekstraksi selama proses pembuatan tapioka. Limbah cair tersebut masih banyak mengandung bahan organik yang tinggi, seperti karbohidrat, protein, glukosa, lemak, dan HCN. Pada umumnya, para pelaku industri tapioka membuang limbah tersebut pada badan sungai yang masih mengandung BOD, COD, dan TTS yang melebihi batas baku mutu air, sehingga menimbulkan pencemaran bagi lingkungan dan menimbulkan berbagai penyakit. Padahal, limbah cair industri tapioka dapat dimanfaatkan sebagai biogas, tenaga alternatif yang ramah lingkungan dan dapat menambah nilai ekonomi si pengelola. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui cara pengelolaan limbah cair industri tapioka sebagai biogas. Yang kedua, mengetahui keunggulan pengelolaan limbah cair tapioka sebagai biogas. Selanjutnya yaitu karakteristik limbah cair tapioka. Yang pertama, limbah tapioka mengandung COD, chemical oxygen demand, sekitar 3.100 hingga 20.000 mg per liter. Yang kedua, BOD, biochemical oxygen demand, sekitar 300 hingga 7.500 mg per liter. Dan yang ketiga, TTS, total suspended solid, sekitar 1.500 hingga 8.500 mg per liter. Cair tapioka memiliki warna putih kekuningan hingga putih kecoklatan, dan air limbah tapioka segar memiliki pH 6 sampai 6,5 dan mengalami penurunan hingga 4 setelah beberapa hari. Pengelolaan limbah cair tapioka sebagai biogas yaitu menggunakan teknologi biokonveksi digester anaerob, di mana bahan organik tersebut akan diolah dan menghasilkan CH4 atau gas metana yang berfungsi sebagai biogas. Teknologi tersebut terjadi 4 proses kimia, yaitu hidrolisis, asidogenesis, asetogenesis, dan metogenesis. Hidrolisis itu merupakan proses penguraian molekul kompleks menjadi sederhana. Kemudian asidogenesis, di mana molekul sederhana tersebut akan diubah menjadi etanol, metanol, gliserol, aseton, dan alkohol. Kemudian asetogenesis itu akan dihasilkan asam-asam asetat. Kemudian yang keempat pada tahap ini adalah metogenesis, yaitu dihasilkan CH4 dan CO2. CH4 ini yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai biogas. Berikut contoh instrumen biogas dalam skala rumahan, di mana limbah cair tapioka tersebut ditampung pada wadah tertutup yang nantinya akan dihasilkan gas CH4 yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gas LPG dan sebagai sumber listrik. Beberapa penelitian mengenai biogas limbah cair tapioka. Yang pertama ada Mulyanto dan Titerias tahun 2008 menyatakan bahwa biogas yang dihasilkan dengan campuran kotoran ternak dengan bioreaktor dengan ukuran 2,25 meter kubik dengan substansi awal 10,0662 ppm untuk COD dan 5,649 untuk BOD akan dihasilkan gas metana sebesar 53,5% hingga 71% dengan rata-rata produksi biogas sebesar 1,2 meter kubik per meter kubik. Sedangkan penelitian yang kedua, Anun Putikul dan Rod Pang pada tahun 2004 menyatakan limbah cair dengan kandungan TTS kering sekitar 1,00% W per V dan penambahan urea 0,04% W per V akan dihasilkan produksi gas sebanyak 1,9 liter per hari dengan kandungan metana 67 sampai 67,92% pada volume bioreaktor 5 liter. Selanjutnya kesimpulan yang pertama yaitu pengolahan limbah cair industri tapioka sebagai biogas dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi biokonversi digester anaerob,
di mana pengolahan tersebut memiliki keunggulan yaitu sebagai sumber energi alternatif, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan menyehatkan lingkungan. Hal tersebut karena mengurangi penumpukan limbah sebagai sumber penyakit dan bakteri, dan mencegah polusi udara. Yang presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat